Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah kita Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Kita akan membahas hari ini tentang konflik dalam organisasi. Apa itu arti konflik? Konflik biasanya timbul dalam suatu organisasi sebagai akibat adanya berbagai masalah dalam hal komunikasi. Jadi akibat miskomunikasi itu akhirnya akan terjadi konflik dalam suatu organisasi. Nah, berbagai masalah dalam hal komunikasi, kemudian hubungan pribadi dan atau karena masalah struktur organisasi. Jadi ada 3, yaitu yang pertama itu masalah komunikasi, kemudian masalah struktur organisasi dan masalah pribadi. Masalah komunikasi itu adalah merupakan penyebab konflik yang pertama ini diakibatkan karena salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang kurang atau sulit dimengerti, atau informasi yang mendua dan tidak lengkap serta gaya individu yang tidak konsisten. Jadi adanya miskomunikasi di sana, sehingga dari segi pembicaraan atau dari segi kalimat yang akan diinikan sehingga akan menuai satu masalah komunikasi. Kemudian masalah struktur organisasi. Penyebab konflik yang kedua ini disebabkan karena adanya pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian yang ketiga itu adalah masalah pribadi. Penyebab konflik yang ketiga ini disebabkan tidak sesuai dengan tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka dan perbedaan dalam nilai-nilai persepsi. Konflik pada dasarnya adalah segala macam pertentangan atau antagonistik antara dua pihak atau lebih. Kemudian berikut ini ada beberapa pandangan lama dan pandangan baru tentang konflik. Yang pertama itu pandangan lama atau tradisional. Itu adalah yang pertama, kalau pandangan lama konflik dapat dihindarkan. Nah, sekarang kalau pandangan baru atau interaksionis itu konflik tidak dapat dihindarkan. Nah, itu pandangan baru. Kalau pandangan lama itu konflik dapat dihindarkan. Kemudian kedua, konflik disebabkan oleh kesalahan manajemen dalam perancangan dan pengelolaan organisasi atau oleh pengacau. Itu adalah pandangan lama. Kalau pandangan baru, konflik timbul karena banyak sebab, termasuk struktur organisasi, kemudian perbedaan tujuan yang tidak dapat dihindarkan, perbedaan dalam persepsi dan nilai-nilai pribadi dan sebagainya. Itu pandangan baru. Kemudian yang berikutnya adalah konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaan optimal. Itu adalah pandangan lama. Sedangkan pandangan baru itu konflik dapat membantu atau menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi dalam berbagai derajat. Kemudian tugas manajemen adalah menghilangkan konflik. Itu adalah pandangan lama. Nah, sedangkan pandangan baru, tugas manajemen adalah mengelola tingkat konflik dan penyelesaiannya. Nah, kemudian pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan penghapusan konflik. Itu adalah pandangan lama.
Sedangkan pandangan baru adalah pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan tingkat konflik moderat. Ya, itu adalah tadi pandang lama dan pandang baru tentang konflik. Kemudian yang berikutnya adalah konflik struktural. Dalam organisasi klasik terdapat 4 daerah struktural di mana konflik sering timbul. Yang pertama itu adalah konflik hierarki. Konflik hierarki ini konflik antara berbagai tingkatan organisasi, misalnya antara manajemen menengah dengan personalia penyelia, dewan direktur, mungkin konflik dengan manajemen puncak atau manajemen dengan karyawan dan sebagainya. Jadi ada atasan, ada bawahan ya. Ada bawahan dan ada atasan. Nah, itu mungkin terjadi konflik yang hierarki, artinya berjenjang. Kemudian konflik fungsional itu konflik antara berbagai departemen fungsional organisasi, misalnya antara departemen produksi dengan departemen pemasaran dalam suatu organisasi. Kemudian konflik line staff, konflik antara ini dan staff, misalnya adanya perbedaan pendapat antara personal ini dan personal staff. Konflik formal and informal, konflik antara organisasi formal dan informal. Kemudian kita berbicara mengenai masalah metode penanganan konflik. Yang pertama, langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam penanganan konflik itu yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Jadi kita masalahnya seperti apa, kemudian kita cari solusi permasalahannya. Jadi kita mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua, itu menentukan tujuan yang hendak dicapai. Dalam suatu organisasi itu pasti ada tujuan yang akan dilaksanakan, sehingga dengan adanya ketentuan yang hendak dicapai, maka konflik bisa ditangani. Kemudian yang ketiga itu menentukan kriteria keberhasilan. Kemudian yang keempat, menjabarkan alternatif tindakan, beberapa alternatif pemecahan masalah konflik. Nah, perlu dirumuskan dalam rangka mencari pemecahan yang terbaik antara alternatif. Jadi kita cari beberapa alternatif dalam pemecahan masalah, sehingga dicari alternatif yang terbaik untuk memecahkan masalah dalam penanganan konflik. Kemudian yang kelima itu memilih alternatif yang terbaik setelah kita mencari alternatif tadi. Yang keenam, percobaan dan penyempurnaan, dan yang ketujuh pelaksanaan. Ada 3 bentuk ya manajemen konflik, yaitu stimulasi konflik, kemudian pengurangan konflik, dan penyelesaian konflik. Yang dimaksud dengan metode stimulasi konflik itu adalah manajer dari kelompok yang demikian situasinya perlu merangsang timbulnya persaingan dan konflik yang dapat berefek penggembringan. Metode ini meliputi yang pertama, pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam kelompok, kemudian penyusunan kembali organisasi, penawaran bonus ya, pembayaran insentif dan penghargaan untuk mendorong persaingan. Kemudian pemilihan manajer yang cepat. Kemudian perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan. Yang kedua itu metode pengurangan konflik. Metode ini menekankan adanya antagonisme yang ditimbulkan oleh konflik yang diatasi dengan cara mendinginkan suasana, namun menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Pendinginan suasana dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang lebih dapat diterima oleh kedua pihak yang berkonflik. Kemudian yang kedua, mempersatukan kedua kelompok yang saling bertentangan untuk menghadapi ancaman atau musuh yang sama.
Yang ketiga, metode penyelesaian konflik. Metode ini berkaitan dengan kegiatan para manajer yang dapat secara langsung mempengaruhi pihak-pihak yang saling bertentangan, misalnya melalui perubahan dalam struktur organisasi, mekanisme koordinasi, dan sebagainya. Demikian dulu mahasiswa, mata kuliah kita hari ini. Kita mempelajari bahasan konflik dalam organisasi. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa. Assalamualaikum.